Ketahuilah, semoga engkau diberi taufik pada segala yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diciptakan dari cahaya jamalullah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Pertama kali yang aku ciptakan adalah Ruh Muhammad dari cahayaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yang pertama diciptakan oleh Allah ialah ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah Al-Qalam, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah akal." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya bahwa ruh, cahaya Al-Qalam, dan akal pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad kemudian disebut nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan." Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Hakikat Muhammad disebut juga akal karena ia yang menemukan dan memahami segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut juga Al-Qalam, pena, karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai penoreh ilmu di hamparan alam huruf, pengetahuan yang tertulis. Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni, sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dari Allah dan orang-orang beriman berasal dari diriku." Dan dari ruh Muhammad itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ruh di alam lahud dalam bentuk yang terbaik dan hakiki. Dan Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam lahud. Alam lahud adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Arasy dari nur Muhammad. Begitu pula, seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Selanjutnya, ruh-ruh itu diturunkan ke alam yang terendah, maksud saya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke dalam jasad-jasad manusia. Sebagaimana firman Allah, "Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya." Quran Surah At-Tin ayat 5. Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam lahud, kemudian ia diturunkan ke alam Jabarut. Lalu, di sana ia dibalut dengan cahaya Jabarut sebagai pakaian antara dua haram, dua tempat antara dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk di alam kabir. Ruh di lapisan kedua ini disebut ruh sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut dan dibalut dengan cahaya malakut yang kemudian disebut dengan ruh ruwani. Kemudian diturunkan lagi ke alam mulki dan dibalut dengan cahaya mulki. Ruh di lapisan keempat inilah yang disebut dengan ruh jismani. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad-jasad, sebagaimana firman Allah, "Dari bumi tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kamu akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surah Toha ayat 55. Setelah tercipta jasad-jasad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh di alam mulki tadi agar masuk ke dalam jasad-jasad itu, dan ruh pun masuk ke dalamnya. Sebagaimana firman Allah, "Dan aku tiupkan ruh ciptaanku dariku." Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang di dalamnya, ruh lupa akan perjanjian awal di alam lahud, yaitu hari perjanjian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi." Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Akibat ruh lupa pada perjanjian awalnya, maka ia tidak dapat kembali ke alam lahud sebagai negeri asal. Dengan kasih-Nya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menolong ruh-ruh itu dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka tentang negeri asal. Sebagaimana firman Allah, "Dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah." Quran Surah Ibrahim ayat 5. Maksud hari-hari Allah adalah hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh arwah di alam lahud. Adapun para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat. Badan mereka di bumi, sedangkan ruh intinya berada di negeri asal karena adanya peringatan ini. Sangat sedikit orang yang sadar, berkeinginan sampai negeri asal,
maka kenabian dilimpahkan kepada Ruh Muhammad yang agung, penutup risalah dan penyelamat dari ketersesatan. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas risalah pada Ruh Agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk mengingatkan manusia-manusia yang lalai, sehingga terbuka mata basirahnya dari lelap yang melalaikan. Maka, Nabi SAW pun mengajak mereka agar kembali dan bisa bertemu Jamalullah yang azali. Sebagaimana firman-Nya, "Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basyirah yakin." Quran Surah Yusuf ayat 108. Nabi SAW juga bersabda, "Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikuti yang manapun kalian akan mendapat petunjuk." Hadis riwayat Al-Qurtubi. Pada ayat tadi dijelaskan bahwa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin, yang di dalam Al-Quran dibahas dengan basyirah. Basyirah adalah inti ruh yang terbuka bagi mata hati para aulia. Basyirah ini tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mendalami ilmu lahir saja. Untuk membukanya harus dengan ilmu laduni batin, ilmu yang langsung dari Allah setelah melakukan mujahadah, sesuai dengan firman Allah, "Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu laduni dari sisi kami." Quran Surah Al-Kahf ayat 65. Oleh sebab itu, orang yang ingin membuka inti ruhnya harus berguru pada ahli-ahli basyirah, dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid yang memberi petunjuk langsung dari alam lahut. Wahai saudaraku, perhatikanlah akan hal ini dan cepat-cepatlah memohon ampun pada Tuhan kalian dengan segera bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dan masuklah pada At-Tariq, jalan kembali kepada Allah, dan kembalilah kepada Tuhan kalian bersama golongan ahli ruhani. Waktu sangat sempit, sedang jalan hampir tertutup. Dan sungguh sulit mencari teman yang dapat mengajak kembali ke negeri asal, alam lahut. Kita berada di bumi yang hina dan akan hancur ini, tidak hanya untuk berpangku tangan lalu makan, minum, dan memenuhi hawa nafsu belaka. Seorang ahli syair berkata, "Sekarang bangkitlah dan mabukkan hatimu dengan anggur suci. Kita duduk diam di tempat gelap ini, dunia, tak akan berarti apa-apa. Nabi kalian selalu menunggu dan sangat khawatir memikirkan kalian, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Aku mengkhawatirkan umatku yang hidup di akhir zaman." Adapun ilmu yang diturunkan kepada kita, ada dua, yaitu ilmu lahir, yakni syariat, dan ilmu batin, yakni makrifat. Syariat untuk jasad kita dan makrifat untuk batin kita. Keduanya harus dipadukan, yang dari perpaduannya membuahkan ilmu hakikat. Seperti perpaduan antara pohon dan dedaunan yang menghasilkan buah. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Jika tidak dipadukan, maka dengan ilmu lahir saja, manusia tidak akan mencapai ilmu hakikat dan tidak akan sampai pada tujuan inti ibadah, wusul ilallah. Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan dengan perpaduan ilmu lahir dan ilmu batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Zariyat ayat 56. Adapun yang dimaksud agar beribadah kepadaku adalah makrifat, kenal terhadapku. Sebab, bagaimana orang bisa beribadah kepadanya jika tidak mengenalnya? Tapi, makrifat dapat dicapai setelah tirai hawa nafsu yang menghalangi cermin kalbu dibuka, yaitu dengan sering-sering membersihkannya. Setelah bersih, manusia akan melihat indahnya Al-Kanzu Al-Makhfiyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada rasa terdalam di lubuk kalbu. Sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi, "Aku adalah kanzan makhfiyah, perbendaharaan yang terpendam dan tertutup. Aku ingin dikenal, ku ciptakan makhluk pun agar mereka mengenalku."
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia makrifat kepada Allah. Makrifat itu ada dua macam, yaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat zat Allah. Makrifat, sifat menjadi tugas setiap jasad di dunia dan akhirat. Sedangkan, makrifat zat menjadi tugas Ruh Al-Qudsi di akhirat saja. Sebagaimana firman Allah, "Kuperkuat manusia dengan Ruh Al-Qudsi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 87. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat hanya dapat dikuasai dengan memadukan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu lisan sebagai hujjah Allah kepada hambanya. Kedua, ilmu batin yang bersumber di lubuk kalbu. Ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Akhirat di kalangan ahli makrifat bukanlah penghujung waktu melainkan ujung ruang. Seseorang bisa saja badannya di bumi tapi ruh yang paling dalamnya bisa tembus ke akhirat. Atau, akhirat adalah alam lahut. Pada mulanya manusia membutuhkan ilmu syariat agar dengan usaha fisiknya sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap makrifat sifat, ia mendapatkan derajat atau pahala. Pada tahap selanjutnya, manusia akan butuh ilmu batin, sehingga dengan kemampuan Ruh Al-Qudsinya, ia sampai pada alam makrifat. Adapun untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tarekat. Ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan hawa nafsu dan berbagai kegiatan ruhaniyah, meskipun sangat berat, dengan tujuan mendapat ridha Allah tanpa riya, ingin dipuji orang lain, dan sum'ah, mencari kemasyhuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahf ayat 110. Adapun yang dimaksudkan dengan alam makrifat pada hakikatnya adalah alam lahut. Dia adalah negeri asal tempat diciptakannya Ruh Al-Qudsi dalam wujud terbaik. Sedangkan yang dimaksud Ruh Al-Qudsi ialah Al-Insan Al-Haqiqi yang tinggal di lubuk kalbu, di mana manifestasi dari wujudnya akan muncul dengan tobat, talqin, dan melafazkan dengan terus-menerus kalimat La ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lidah, setelah kalbunya hidup, ia dilafazkan dengan lisan kalbunya. Ahli tasawuf menamakan Al-Insan Al-Haqiqi ini dengan sebutan Thiflul Ma'ani, bayi maknawi, karena ia berasal dari makna-makna yang suci, Al-Ma'nawiyat Al-Qudsiyah. Pemberian nama Ruh Al-Qudsi dengan Tiflul Ma'ani, Tiflun bermakna bayi. Ini didasarkan pada, pertama, karena Tiflul Ma'ani lahir dari kalbu, seperti lahirnya bayi dari rahim ibu. Lantas kalbu pun merawat Tiflul Ma'ani ini seperti halnya ibu yang merawat bayinya, yang sedikit demi sedikit tumbuh menjadi dewasa. Kedua, karena sebagaimana anak-anak diajari berbagai hal, begitu juga Tiflul Ma'ani, ia diajari berbagai hal tentang makrifat. Ketiga, karena yang kita ketahui, bayi atau anak kecil adalah bersih dari dosa, maka begitu pula Tiflul Ma'ani, ia bersih dari syirik, ghaflah, lalai kepada Allah, dan dosa-dosa pikiran. Keempat, karena banyak yang beranggapan bahwa anak-anak adalah orang yang jiwanya bersih. Oleh sebab itu, dalam mimpi Tiflul Ma'ani ini disimbolkan dengan rupa anak yang tampan seperti malaikat. Kelima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati ahli surga dengan anak-anak, sebagaimana firman Allah, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Quran Surah At-Tur ayat 24. Keenam, karena Tiflul Ma'ani itu sifatnya halus dan suci. Ketujuh, penggunaan nama Tiflul Ma'ani yang bersifat majasi atau kiasan karena dikaitkan dengan badan dan diumpamakan dengan rupa manusia, anak kecil. Ini adalah karena keindahannya bukan karena ia kecil secara fisik, seperti hal-halnya anak-anak. Dilihat dari kondisi yang sebenarnya di alam arwah, Tiflul Ma'ani adalah Al-Insan Al-Haqiqi, karena dialah yang bisa merasakan nikmatnya musyahadah langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan, badan dan ruh jismani,
tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Aku punya waktu khusus dengan Allah, di mana malaikat terdekat, Nabi yang diutus pun, tidak akan memiliki kesempatan itu. Hadis riwayat Ibnu Rahawayh. Yang dimaksud Nabi yang diutus pada hadis tersebut adalah basyariahnya Nabi SAW. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah rohaniah Nabi SAW yang diciptakan dari cahaya alam Jabarut. Sebagaimana malaikat juga diciptakan dari alam Jabarut, makanya malaikat tidak dapat masuk ke alam lahut. Nabi SAW bersabda, Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana, tanpa madu dan susu. Kenikmatan di surga itu hanya satu, yaitu melihat zat Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Dan juga dijelaskan dalam sabda Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andaikan malaikat dan jasmani memaksa masuk ke alam ini, alam lahut, maka keduanya pasti akan terbakar. Sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi, seandainya dibuka kesucian wajahku memandang. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga diungkapkan Jibril alaihi salam, andaikan aku mendekat, pastilah aku terbakar. Kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar terdiri dari 24 pasal. Ini sesuai jumlah huruf dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sesuai jumlah jam dalam sehari yang ada 24 jam.